Gus Halim menyatakan mundur sebelum dia menyelesaikan sebagai Menteri Desa PDTT. Apakah ini karena kemarin digeledah KPK sehingga dia harus mundur, atau memang dia mempersiapkan sebagai anggota DPR RI yang Oktober nanti dilantik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Korupsi itu adalah lawan semuanya. Tetapi kalau KPK menyasar terhadap orang yang tidak beres atau orang yang tidak bertanggung jawab terhadap negara, maka semua orang senang. Tetapi kalau orang baik disasar, itu pasti rakyat akan marah. Nah, ini kemarin rumah Gus Halim, rumah dinas itu didatangi KPK, disita uang di situ. Selanjutnya ada kunjungan ke Malang, sesudah sambutan beliau mengatakan mau mundur dari Menteri Desa PDTT. Ini semua kemudian bertanya-tanya, mengapa sih Gus Halim harus mundur? Padahal ini tinggal 1 bulan lagi, 13 Oktober, 12 Oktober sampai 20 atau 12 September, 13 September sampai 20 Oktober itu tinggal 1 bulan lebih sedikit. Mengapa harus mundur? Mengapa tidak menyelesaikan? Kalau Bu Risma itu karena memang jelas sudah menjadi calon Gubernur Jawa Timur dan kemudian harus mundur. Tapi kalau Gus Halim, ayo kita baca di beberapa media mengapa dia mundur dan sebetulnya apa di belakang itu semuanya. Pertama kita lihat di Detik, pamit Gus Halim sebagai Mendes usai di rumah digeledah KPK. Kemudian kalau kita melihat di Kumparan News, Gus Halim pamit dari Mendes, Oktober harus mundur dan dilantik jadi DPR RI. Kemudian terakhir yaitu di TV One News, Kakak Caimin pamit dari jabatan Menteri Desa PDTT usai rumahnya digeledah KPK. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang TV One News, nanti kebetulan kita gabungkan dengan yang lainnya. Kakak Caimin pamit dari jabatan Menteri Desa PDTT usai rumahnya digeledah KPK. Jakarta, tvOneNews.com, Kakak Caimin Abdul Halim Iskandar pamit dari jabatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Desa PDTT usai rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, ngeri. Menteri Kabinet Indonesia Maju ini pamit setelah meresmikan PT Lembaga Keuangan Mikro LKM Arta Desa di Kabupaten Malang pada Rabu kemarin. Kakak Caimin yang akrab disebut Gus Halim ini mengatakan pamitnya dia dari kabinet karena pada bulan September ini merupakan bulan terakhir dia menjabat sebagai Mendes PDTT. Karena insya Allah kalau tidak ada arang melintang tanggal 1 Oktober, saya sudah harus mundur dari Menteri Desa karena saya dilantik jadi DPR RI, kata Gus Halim. Dia pun memohon doanya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Mohon doanya ya, Gus Halim menyampaikan permohonan maafnya apabila selama menjabat sebagai Mendes PDTT, dia melakukan kesalahan dan ada kekurangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Itu dalam bahasanya Gus Halim. Terima kasih semua dan tentu saya mohon maaf apabila di dalam memandu, di dalam mendampingi, di dalam fasilitasi Bapak Ibu sekalian, utamanya terkait dengan penguatan BUMDes atau BUMDesma bersama LKD, tentu saya banyak sekali kekurangannya. Rumah kakak ini digeledah KPK. Sebelumnya diberitakan rumah Gus Halim digeledah KPK dan menyita uang tunai dan barang bukti elektronik. Gus Halim menolak berkomentar saat konfirmasi terkait dengan penggeledahan di rumahnya tersebut. Terpisah, juru bicara KPK Tessa Mardika menyebut penggeledahan rumah kakak Caimin ini terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengusutan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pak Mas dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jawa Timur. Oh, dia ketika menjadi ketua DPRD Jawa Timur. Pada 12 Juli,
KPK menetapkan 20 orang sebagai tersangka. Pecinta masa depan kritik, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Memang tanggal 1 Oktober beliau dilantik menjadi anggota DPR RI karena memang prosesnya kemarin menjadi peserta, menjadi kontestan. Tetapi hari ini itu masih tanggal 12-13 September. Jadi masih ada waktu panjang sebetulnya kalau mau mundur. Tetapi di siang lain, dia selanjutnya tidak menghadap presiden duluan, tetapi, atau mungkin kita nggak ngerti ya, tapi yang pasti selanjutnya waktu di Malang, dia menyatakan mundur. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini karena mau dilantik menjadi anggota DPR RI, atau karena ada temanya dengan penggeledahan KPK dan ditemukan uang yang disita, atau dan sebetulnya bagaimana yang harusnya dilakukan ketika seseorang mau menjadi DPR RI itu harus mundur atau bagaimana? Menurut analisis saya, pertama, kalau menurut saya lebih baik Gus Halim itu tidak mundur dahulu sebelum memang tanggal 1 Oktober nanti. Dan itu menjadi tanggung jawab sebagai menteri, pada awalnya dilantik oleh Pak Jokowi, membantu terkait dengan bagaimana pembangunan desa dan daerah tertinggal. Jadi harapan saya adalah Gus Halim itu tidak mundur. Mengapa? Karena memang perlu menyelesaikan berbagai program yang harus diselesaikan. Siapa tahu selanjutnya nanti Pak Prabowo itu melirik Gus Halim karena memang berbagai prestasi. Ini kan ada sebuah pertanyaan, mengapa kemudian tiba-tiba mundur? Memang iya, dia akan dilantik DPR RI, tapi kan seandainya dilanjutkan menjadi Menteri Desa dan Daerah Tertinggal untuk periode kedua, itu kan tidak salah. Dan di sini PKB Caimin tentunya, karena ada tema PKB versi PBNU, PKB versi Caimin itu masih menjalin komunikasi politik dengan Pak Prabowo. Sehingga kalau menurut saya akan lebih baik Gus Halim menyelesaikan berbagai program dengan desa-desa yang ada, supaya nanti tidak diberikan label negatif. Ini ketika proses menjelang kampanye, menjelang pemilu kemarin serius, atau sebelum kampanye jauh sebelumnya sudah serius, tapi ini mengapa sih menjelang 1 Oktober yang sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada peringatan oleh Pak Jokowi ataupun lainnya, maka selanjutnya dia mundur. Jadi go ahead, Gus Halim lebih baik maju, menyelesaikan berbagai program dan tugasnya, dan selanjutnya apakah nanti menjadi menteri atau tidak, memberikan berbagai evaluasi, tidak hanya di satu level nasional, di level nasional, provinsi, daerah, terkait dengan bagaimana pembangunan desa dan daerah tertinggal. Sehingga nanti siapapun menterinya, Gus Halim mempunyai semacam warisan yang baik. Menteri yang baru itu tidak memulai dari nol, tetapi melanjutkan apa yang dihadirkan oleh Gus Halim. Siapapun menterinya, apakah tetap dari PKB, atau dari Gerindra, ataupun dari Golkar, ataupun yang lain, atau mungkin orang profesional. Karena hari-hari ini adalah Pak Prabowo menampilkan second cabinet, itu yang paling penting. Second cabinet adalah bagaimana menghadirkan para menteri itu adalah orang profesional, orang yang ahli di bidangnya, tapi seandainya dari politik, tetapi dia adalah second, maka it's not problem. Kemudian yang kedua, penggeledahan KPK di rumah Gus Halim itu memang menyisakan problem. Dalam bahasa beberapa media, Gus Halim tidak sampai berkomentar, tidak mau berkomentar terkait dengan penggeledahan KPK di rumahnya. Begitu juga dengan sitaan uang yang ada di dalamnya. Jadi kalau ini tidak diselesaikan, maka orang pasti akan bertanya-tanya terkait dengan mengapa harus mundur. Apalagi tidak menjawab ketika ditanya teman-teman media. Nggak tahu, mungkin di media lain menjawab, tapi ada yang tidak menjawab. Di sini yang perlu direspon adalah supaya tidak salah tafsir masyarakat terhadap Gus Halim. Jadi keberadaan mundur itu karena memang
Gus Halim itu memang sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi, bukan karena desakan KPK tersebut. Jadi keberadaan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mendatangi rumah dinas Gus Halim itu sebagai proses penegakan hukum, dan itu harus dihormati. Tetapi Gus Halim tidak harus mundur, hadapi saja. Bahkan nanti kalau tidak menjadi seorang pejabat, maka menghadapi KPK itu tidak mudah, malah lebih rumit. Kalau jadi pejabat kan masih bisa menempatkan pada posisinya masing-masing. Berkomunikasi lebih lunde, meskipun tentunya penegak hukum KPK itu ya seharusnya sebaiknya on the track. Hanya pada posisi ketika Gus Halim masih menjadi menteri, maka ditunggu oleh rakyat bagaimana sebuah penegakan hukum bisa berjalan, termasuk dalam wilayah Kementerian Desa dan daerah tertinggal. Karena memang negara memberikan 1 miliar minimal setiap tahun, sehingga itu menjadi program bagi setiap desa untuk melaporkannya. Dan di sini keberadaan Gus Halim sangat ditunggu. Kan menjadi menangis bagi orang-orang yang datang di Malang kemarin ketika meresmikan sesuatu momentum di desa, tapi menterinya selanjutnya mengatakan saya mundur, ini adalah pidato yang terakhir kali. Selanjutnya, loh mengapa selanjutnya harus diundang? Kan lebih baik tidak diundang supaya tidak mereka yang mempunyai prestasi itu tidak merasa waduh sebentar lagi menteriku hilang. Jadi kalau mundur malahan akan mempunyai tafsir negatif, atau banyak tafsir tapi mengarah kepada tafsir yang tidak gentleman ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga, apakah memang Gus Halim ini dinyatakan mundur itu memang semacam gertakan dari penguasa atau semacam godaan kepada PKB supaya tidak macam-macam di dalam transisi pemerintahan Indonesia ini? Ya, itu semuanya pasti menghadirkan banyak spekulasi pemikiran bahwa hari-hari ini Prabowo itu mengajak Muhaimin sebagai orang yang pernah akan menjadi pasangan calon dengan Prabowo, tetapi di detik terakhir Prabowo Muhaimin hilang karena Pak Prabowo mengambil Gibran, anaknya Presiden Jokowi. Selanjutnya Caimin bergeser dalam haluan komunikasi politik. Selanjutnya bergabung dengan kelompok perubahan, Mas Anies, Pak Surya Paloh, dan PKS. Dalam perjuangannya serius, tetapi belum menghasilkan kemenangan. Disinilah yang banyak orang itu bertanya-tanya ketika Gus Muhaimin kembali lagi ke Pak Prabowo. Tetapi pada saat ini faktanya adalah komunikasi politik Pak Prabowo sama Gus Muhaimin lebih dekat dibanding kemarin-kemarin. Bahkan pada waktu acara di Gerindra, Pak Prabowo mengatakan kalau sudah gabung jangan keluar lagi seperti kemarin. Itu jadi direspon secara hingar-bingar mereka yang hadir. Salah satunya adalah Gus Muhaimin. Sehingga godaan, colekan penguasa, salah satunya juga di situ adalah bagian dari Gerindra yang menjadi pemenang pemilu, mungkin saja terjadi. Tetapi ya memang tidak ada bukti, karena Gus Halim sendiri tidak menyampaikan sesuatu hal, hanya dia menyatakan mundur. Coba, sepertinya nggak percaya seorang menteri kemudian menyatakan mundur meskipun tinggal 1 bulan lebih sedikit. Kalau saya jadi menteri ya jalan aja, nggak ada masalah. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan.
Itulah yang terjadi dengan Gus Salim. Semoga PKB tidak tersinggung lebih, tentunya PKB-nya Gus Muhaimin, dan semoga ini bisa terselesaikan. Dan alasan yang dramaturgi mengedepan adalah karena 1 Oktober dilantik DPR, semoga itu yang terjadi, bukan dibaliknya, bukan sebuah dramaturgi. Karena rakyat menunggu seorang menteri desa dan daerah tertinggal untuk pemohon di masing-masing desanya. Semoga manfaat, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.